Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang diturunkan secara lengkap, tidak terpotong-potong seperti sebagian surat lainnya. Ini menunjukkan satu hal penting. Allah sengaja menjadikan Al-Fatihah sebagai fondasi utama Al-Quran. Ia bukan hanya pembuka mushaf, tetapi pembuka hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya ada pujian kepada Allah, pengakuan rububiyah dan uluhiyah, pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan permohonan hidayah menuju jalan yang lurus. Semua inti agama itu ada di situ, diringkas dalam 7 ayat. Sahabat Junda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian paling yang menyentuh dari kisah Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wal abdi ma sa'alah. Aku bagi soal antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah menjelaskan ayat demi ayat Al-Fatihah. Saat hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku yang memuji. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Bayangkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah benar-benar menjawab bacaan kita. Ini bukan bacaan biasa, ini adalah dialog langsung. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kemudian ketika kita sampai pembacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka di sini Allah menjawab hazi wa baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah inti tauhid dan ibadah. Iyyaka na'budu, tauhid ibadah. Iyyaka nasta'in, itu pengakuan kelemahan manusia. Dan seakan-akan tuh Allah ingin mengajarkan kita jangan hanya minta tolong tapi lupa menyembah, dan jangan mengaku menyembah tapi lupa bergantung kepada Allah. Inilah bukti betapa agungnya surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri 25 kata dan 113 huruf. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya adalah yang kita kenal biasa Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabi'ul Masani, dan Al-Quran yang Agung. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan sebagai ruqyah. Dalam hadis sahih diceritakan bahwa Abu Sa'id pernah meruqyah seseorang hanya dengan membaca suratul Fatihah, dan Rasulullah SAW membenarkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menamainya Al-Fatihah sebagai fondasi Al-Quran, dan beliau mengatakan bahwa fondasi Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu, Sufyan bin Uyainah menamainya dengan sebutan Al-Waqiyah, yaitu pelindung. Sahabat Jundu, lalu sampailah kita bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Katsir, ini adalah doa terbesar yang bisa dipanjatkan seorang hamba, karena hidayah mencakup hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah istiqomah, ada hidayah hingga akhir hayat. Kemudian Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya setiap sholat, setiap rakaat, setiap Al-Fatihah, Allah menjamin jawaban doa kita. Luar biasa, Masya Allah.